Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zikri Muzakir Bastiawan, NPM 10221124 dari kelas C2 Akuntansi dengan teman saya. Saldi Rizky Nugraha dan NIM 10221120 dari kelas C2 Akuntansi. Kami di sini akan mewawancarai salah satu founder dari Kopi Oi yang bernama Amal. Ya. Oke, kenalin, nama saya Amal Sulmatin, biasa dipanggil Amal. Ada aja yang manggil JJ atau Amal, nggak apa-apa, bebas. Gimana santainya aja. Kuliah di TV Film. Sekarang lagi sambil part time lah jatuhnya, bukan full time juga di Kopi Oi. Mungkin Kang Amal boleh diceritakan mengenai usahanya? Usaha saya, Ya, usaha bareng-bareng sih. Nama usahanya Kopi Oi. usahanya Kopi Oi. Untuk kalau misalkan nyari-nyari Kopi Oi di mana tuh bisa dicari di Google Maps Kopi Oi. Kopi Oi-nya Kopi Oi Tanda Seru ya. Soalnya ada banyak Kopi Oi yang di Solo, ada yang di Majalaya dan Cajigang. Eh, Kalau ini Kopi Oi Tanda Seru. Nah, untuk apa ya, usaha Kopi Oi itu di bidang minuman, perkopian, sama adalah minuman-minuman kecil sampingannya kayak green tea, Thai tea buat selain kopinya. Untuk berdirinya berapa ya, kapan ya kira-kira? Kopi itu dirintis pokoknya karena keresahan gabutnya pas awal corona tuh. Oh, Jadi udah pada bingung itu stres ngapain aja ya. Pengen ngapain, udah bingung tiap hari pengen ngapain. Akhirnya dari teman-teman lingkungan rumah punya ide nih, ide iseng-iseng kayak gitu. Awal corona kita mulai ngerintis Kopi Oi. berarti kurang lebih sudah berjalan 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. Sekarang ya udah Desember, udah satu setengah lah, hampir 2 tahun. Baru 2 tahun. Usahanya sendiri atau kerjasama dan mengapa tertarik di bisnis ini? Kenapa tertarik ya? Kenapa tertarik sih? Ya awalnya kan tadi ya, gara-gara corona tuh emang bener-bener ngerusak semua. Waktu awal-awal ya corona ngerusak semua bisnismen, semua ngerusak pola hidup tiap orang beberapa. Nah dari situ pokoknya pola hidup lingkungan anak-anak rumah tuh udah pada hancur, yang tiap hari main game, ngapa-ngapain, udah bingung tiap hari cuma ngapain, bangun tidur gitu-gitu aja kerjaannya. Mana uang jajan, ada beberapa teman yang ke stop sama orang tuanya karena masalah keluarga atau apalah, masalah finansial keluarganya. Jadi ya pokoknya keresahan udah nggak ada pemasukan, keresahan masalah manajemen waktu yang udah mulai jelek. Ya awalnya dari alasan-alasan kecil kayak gitu aja sih, timbullah ide-ide iseng kayak misalkan, gimana kalau misalkan bikin bisnis Kopi Oi. Bukan bisnis Kopi Oi, sorry, Kopi Oi itu dibikin setelah ada ide itu ya, berarti nama itu. Eh, Gimana kalau misalkan jualan-jualan kopi kayak gitu, kan sering nih nongkrong-nongkrong kita nih. Nah akhirnya dari awalnya kopi, karena kebutuhan pribadi, kebutuhan emang jatuhnya kebutuhan primer ya, minuman, karena kan perokok semua ya lingkungan rumah tuh, anak-anak tongkrongan butuh banget minuman kopi, tapi sama minuman saset enggak deh kayaknya. Jadi dari situ ya iseng aja, gimana kalau misalkan bikin bisnis minuman kopi. Terus kalau misalkan apa tadi, kerja sama atau enggak ya, untuk ya tadi kan disebutin ya, Kopi Oi itu ada yang kalau kita kan Kopi Oi Tanda Seru, ada Kopi Oi di Rancajigang Majalaya, itu punya saudara teman kita, salah satu teman kita yang di sini juga. Nah di situ tuh namanya Kopi Oi Rancajigang. Kopi Oi cuman di Rancajigang Majalaya. Dari situ awalnya ya masalah konsul segala macam ke saudara teman saya itu di situ. Masalah gimana sih cara ngerintis bisnis kopi kayak gini, minuman. Dari situ apa ya namanya, mulailah dari konsul segala macam kayak gitu. Jatuhnya bukan kerjasama, kita itu usaha sendiri bareng-bareng sama teman-teman anak rumahan aja, teman-teman tongkrongan awalnya. Untuk masalah kerjasama sebenarnya lebih ke duduluran karena itu kebetulan saudara juga yang di Kopi Rancajigang itu. Jadi
jatuhnya ya bahasanya dulu-duluan, bukan kerjasama. Jadi nggak ada masalah keterikatan sebenarnya. Cuman kalau ada apa-apa waktu awal ngerintis tuh apa-apa emang masalah konsul segala macam, ada masalah apa konsul ke Kopi O yang di Rancajigang di sana. Cuman sejauh ini jatuhnya sendiri aja sih. Barangnya sama barang-barang teman-teman tongkrongan aja. Udah paling gitu aja. Berarti duluan Kopi O yang di Majalaya daripada Kopi O yang Iya. di sini. Makanya tadi konsul ke sana juga. Berarti bukan kayak buka cabang lagi, bukan ya? Ya. Cuma lebih ke arah itu buka cabang ini juga saudaranya buka usaha sendiri gitu. Buka usaha sendiri. Tapi Ya, namanya sama. sama. Oh. Bedanya tuh kalau di sana Kopi Oi biasa aja kok. Kopi Oi I-nya 2. Kalau di sini Kopi Oi tanda seru. Jadi ngebedain udah dapat izin dari sananya, nggak apa-apa kok namanya kayak gitu. Ada filosofinya lah, nama Kopi Oi itu kopi orang Indonesia. Kalau misalkan dijelasin sebenarnya saya pribadi kurang tahu. Ada teman saya yang benar-benar ngebikin filosofi kenapa Kopi Oi harus bisa didirikan, harus bisa jalan. Kenapa namanya Kopi Oi? Kenapa disamain sama yang Kopi Oi Rancajigang? Ya walaupun bedanya kalau di sana Kopi Oi I-nya 2, kalau di sini Kopi Oi I-nya 1, tanda seru. Itu aja sih. Untuk masalah filosofi sebenarnya kurang tahu juga. Cuman dan itu yang pasti dari nama sebuah usaha kan selalu ada doa. Ya, paling gitu aja sih. Kalau boleh tahu, Kang Amal di sini posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa ya? Karena bebadudakan jatuhnya ya. Sebenarnya ngerangkup semuanya sih. Jadi kayak kalau awal-awal sempat jadi bagian desain, sempat bagian keuangan, bagian yang udah pasti bagian jadi barista yang nuangin minumannya, yang bikin minuman. Yang udah pasti semua karyawan di sini tuh ya udah pasti jadi barista. Kecuali ya satu orang ini yang saudaraan sama yang Kopi Rancajigang, itu bahasanya dibilang sih enggak juga sih, enggak sekeren itu ya yang paling megang Kopi O yang ngontrol segala macam, karena basicnya ya teman saya itu namanya Falah. Dia tuh si Falah ini tuh basicnya akuntansi, jadi apa semuanya dikontrol sama dia. Masalah keuangan, masalah apa ya, misalkan HPP segala macam lah, kurang ngerti juga. Nah itu pokoknya semua dikontrol sama teman saya yang namanya Falah ini. Boleh tahu bentuk jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam bukanya ya. Jam buka kalau untuk normalnya sekarang dari jam bukanya untuk dari jam 11 pagi sampai 11 malam. Nah, cuman kalau misalkan awal-awal nih jadi jatuhnya masih tes pasaran. Dulu tuh sempat berapa minggu ngalamin yang bener-bener 24 jam berapa minggu full 24 jam, jadi rollingan, yang satu jaga kopi, yang satu istirahat dulu, terus aja tuker-tukeran, ada yang jaga, ada yang istirahat walaupun 24 jam ya. Untuk tes pasaran, karena sempat pernah ngalamin tuh, karena di awal tuh kita udah dapat ACC dari GoFood. Sempat di GoFood tuh kita setting dari pokoknya 24 jam full kita buka. Ada aja tuh konsumen yang mesen jam 3 malam, 2 malam, ada yang subuh pernah mesen. Itu daerah mana ya itu tuh di belakang daerah ya, habis itu daerah apa? Cipagalo ya, daerah Cipagalo, daerah situ, terus daerah Margahayu. Ada tuh jam 2 jam 3 tuh ada aja yang mesen waktu itu. Cuman karena di minggu pertama tuh ya mereka mesen, cuman di minggu kedua nggak mesen. Ini kemana konsumen yang jam 3 jam 2? Ketika kita nge-follow up si konsumennya, itu kita follow up tuh konsumennya, ternyata ada yang kenal sama konsumennya. Terus nanya ke konsumennya, ini mesen ke Kopi Oi iseng atau emang karena tahu Kopi Oi itu temen, ngerti gak sih? Iya. Nah, nggak tahu, kalian punya siapa? Nggak tahu, bukan punya temen. Maksudnya nggak tahu kalau itu punya temen. Jadi emang iseng aja di GoFood, ini ada yang masih buka jam segini, mesen akhirnya. Cuman dari situ
kita nanya ke konsumen, katanya emang kebetulan karena waktu itu dia lagi shift malam butuh banget kopi. Terus ada aja konsumen yang ternyata kita follow up, kita nanya, dia emang statusnya sebagai satpam yang shiftnya malam, jadi mesen tuh. Cuman tapi nggak bertahan yang terus-terusan jadi konsumen konsumen yang terus-terusan, konsumen setia. Jadi dari situ udahlah paslah, ini konsumen di jam-jam sekitaran 12 malam sampai jam 3 tuh udah dikit, cuma ada beberapa orang doang. Udah berarti jam bukanya dinormalin aja, misalkan dipatokin dari jam berapa sampai jam berapa. Akhirnya diputusin lah dari kapan. Akhirnya diputusin jam buka jam 11, dari jam 11 tutup jam 11. Tapi tetap aja tahu lah namanya juga tempat kopi, tempat tongkrongan kayak gitu. Jadinya walaupun ada yang datangnya jam 11 malam, kalau misalnya itu teman masih santai-santai aja kalau nongkrong, nggak apa-apa. Sampai jam 12 jam 1 juga kadang sering kok yang nongkrong malam. Cuman kalau misalnya standar ininya jam 11 sampai jam 11 malam sih. Operasional resminya ya. Operasional resminya. Mungkin kan ya bagaimana bisa follow up konsumen ya. Nah mungkin itu menjadi salah satu langkah apa ya untuk marketing atau kayak gimana? Ya bisa jadi disebut sih. Jadi kalau misalkan apa ya? Kalau kita tahu kopi-kopi besar kayak Kopi Janji Jiwa, Lain Hati, dari kemasan pun mereka punya brandingnya sendiri, Ya. dengan logonya, dengan tulis nama segala macem. Kayak Starbucks kan misalkan atas nama siapa ditulis aja kan. Nah kalau kita tuh karena dengan modal yang kecil, nggak mampu, jatuhnya bahasanya nggak mampu buat beli cup yang bagus kayak gitu ya. Jadi polosan aja sih sebenarnya dari awal sampai sekarang. Kita tuh punya ide selintas doang. Kayak misalkan gimana kalau kita ngasih afeksi kecil, kayak misalkan jangan lupa minum hari ini, jangan lupa dijaga pola tidurnya, karena ada aja yang mesen jam 10 jam 11 malam kan, biasanya itu niatan buat begadang ataupun beberapa orang ya cuma sebatas buat kebutuhan minum doang. Nah dari situ, dari hal-hal afeksi kecil ini tuh kita ngebangun kepedulian sama konsumen. Kita pasang sticky notes di atas cup, di atas cupnya pasang sticky notes, kita tulis. Kalau misalkan di GoFood kan ketahuan ya ada yang mesennya atas nama siapa. Misalkan di notif muncul Arya mesen kopi 2 es kopi susu atau 1 kopi hitam. Nah di situ di setiap cup kita nulis afeksi kecil. Salah satunya kayak misalkan, Hai Arya, terima kasih sudah memesan di kami, semoga berkah atau apa semacamnya. Kita nyantumin doa juga di situ, tapi nggak yang kata-kata panjang, cuma paling berapa kalimat, berapa kata doang, Pesan singkat. Nah sama di situ juga kita nyantumin afeksi kecil kayak tadi, jangan lupa minum hari ini. Pokoknya afeksi kecil yang di situ ternyata uniknya ya dari situ tuh bikin senang konsumen. Di sticky notes itu tuh kita nyantumin Instagram kita, Instagram Kopi Oi, Instagramnya official Kopi Oi. Karena dari sticky notes kita nyantumin Instagram, dari situ ternyata konsumen punya respon baik ke kita. Salah satunya kayak misalkan dia mesen, kita kasih sticky notes, kasih barangnya, produknya. Nah dari situ konsumen nge-story, dari situ konsumen nge-story, oh makasih Min, udah ngasih peduli, bahasanya ngasih kata-kata kayak gitu. Pokoknya ya perhatian kayak gitu. Jadi dari bukan berapa persen, dari mayoritas yang kita cantumin sticky notes itu, banyak konsumen yang respon baik dengan nyantumin di story dia. Karena kebetulan kita nyantumin Instagram kita, dari situ ternyata dari hal kecil kayak gini bisa ngebangun branding kita ya. Konsumen apalagi konsumennya ngerespon baik. Makanya dari situ, dari hal-hal kecil kayak sticky notes, kita ngasih afeksi kecil, kita nyantumin Instagram Kopi Oi-nya, di situ ngebangun follow up ke konsumennya secara nggak langsung. Dari situ nge-follow
ngefollow konsumen jadi ngefollow kita. Ada aja dari beberapa konsumen yang dulu banget sampai sekarang masih nempel ke kita. Jadi apa mesen ke kita, bahkan karena udah sering mesen ke kita, dia dapat kontak kami, kita yang nganter ke sana, bukan lewat GoFood lagi karena saking dekatnya ya. Jadi nggak apa-apa, santai aja dah, ini mah bisnis santai, ini mah kecil-kecilan. Dan kita juga ya gimana caranya ngejar targetan gitu aja sih kalau buat nge-follow up konsumen ya. Kalau untuk strategi marketing yang lain ada, Oh. dan kelebihan Oh iya. Pro itu apa? Nah, boleh tuh, itu menarik tuh. Aduh, tadi ya. Ini boleh ngerokok gak sih? Enggak. Bapak dosen maaf ya. Sambil ngerokok. Aduh, kalau misalkan nggak ngerokok tuh gugup asli. Ntar ya. Silahkan. Dari strategi yang lain ya. Oh iya, dulu tuh strategi jelas ya. Promo segala macam, kita ngadain promo, ngadain diskon segala macam, paket bundling, kayak misalkan beli berapa dapat berapa, harganya cuma segini. Ya itu mah strategi marketing di promo, di harga segala macam lah. Tapi ada yang menarik nih, kita tuh sempat ngadain buat narik konsumen, kita pernah ngadain kegiatan sosial. Kegiatan sosialnya tuh kayak kita bikin agenda yang bisa konsumen datang terus ke kita, agenda yang bisa kita jalanin bareng konsumen kita up di media sosial Kopi Oi, kita ngadain futsal bareng. Dulu tuh apa ya Dek, Kopi Oi futsal tuh Oi League, oh iya Oi Liga, dibikin Oi Liga itu futsal rutin tiap minggu, tiap minggunya hari Selasa jam berapa? Ya, dari asar sampai maghrib waktu itu tuh. Rutin tiap minggu, berapa bulan tuh itu jalan. Ternyata dari kita ngadain kegiatan sosial kayak gitu, ngadain futsal bersama, punya respon yang baik juga dari konsumen. Jadi contohnya kayak misalkan datang nih konsumen teman-teman kita ke Oi Liga, ke futsal kita, pulang dari futsal nongkrongnya ke sini, jadi tahu tempat juga. Oh, Kopi Oi itu di sini. Oh iya, enak ya, kita futsal terus ngobrol segala macam. Pokoknya tapi nggak di hari itu doang, di hari lain, di hari selain futsal juga mereka tetap datang jadinya, karena ngejalin kedekatan dengan konsumennya lewat futsal itu, kegiatan sosial. Dari situ makanya konsumennya banyak banget yang bertahan ya, walaupun ada aja sekarang yang udah nggak ada ya. Tapi overall dari situ sih positif, responnya baik dari konsumen. Berarti ini juga selain dari menjalin kedekatan dengan konsumen tadi dengan adanya Oi Liga, kalau nggak salah ini juga udah ada di Grab ya atau GoFood? Ya, udah ada. Tadi GoFood udah, Grab ada, cuman lebih up di GoFood. Kalau di Grab tuh kita brandingnya bingung soalnya, karena nggak terlalu kenal sama Grab juga. Sistem Grab tuh kita masih mempelajari, masih bingung sebenarnya. Kalau GoFood udah paling oke lah, udah paling aman. Tapi kalau boleh tahu di GoFood sepengaruh apa sih, sampai pengaruhnya seperti apa gitu? Sebenarnya karena apa ya namanya, kita lebih ke kegiatan sosial kayak misalkan tadi futsal, kayak terus dari hal-hal sticky notes, afeksi kecil kayak gitu. Jatuhnya sebenarnya lebih banyak konsumen offline, sekitaran 80% dari hasil penjualan tuh offline, 20% atau 10%, kadang 20%, kadang 10% online itu dari GoFood sama Grab. Jadi sebenarnya nggak terlalu berdampak banget sama GoFood. GoFood tuh lebih ke kayak anginnya. Bentar ya. Jadi kalau dari GoFood sendiri sebenarnya kita ngebangun branding GoFood tuh kayak promo-promo aja sih, kayak paket branding segala macam. Dari situ
sekitaran 20%. Cuman sempat di bulan Agustus, waktu Agustus tahun kemarin 2020, waktu corona lagi turun-turunnya dan masyarakat lagi pada gembor-gemboran pengen keluar, di situ kan udah pada bosen tuh, udah pada kesel banget sama corona ya. Apalagi pengen kemerdekaan kan, di situ pengen apa sih kalau kemerdekaan tuh biasanya ya 17-an ya, 17-an Agustus. Dari situ kita ngerencanain promo bundling segala macem, bikin promo 17-an. Dan ternyata di situ Agustus tuh jatuhnya bahasanya apa ya? Titik tertinggi persenan online. Bahkan sampai bisa dibilang 50% offline, 50%-nya lagi online. Nah, seimbang dari situ. Di bulan Agustus itu juga titik tertinggi kita dalam penjualan per harinya seminggu 2 minggu kalau nggak salah, per harinya itu bisa nyampe 100k per hari, lumayan. Tadi sorry ya, tadi ada yang nggak kejawab ya, harga ya? Kelebihan produk, Ciri khas. Nah, kelebihan produk, ciri khas kopi O itu kenapa kita bahasanya, mungkin kenapa konsumen banyak yang respon baik ke kita, karena banyak yang aneh ke kita. Aneh tuh dalam konteks positif ya. Anehnya tuh, kok ada sih kopi murah kayak gini terus kopi asli, rasanya pun nggak beda jauh sama kopi Janji Jiwa, Lain Hati segala macem. Kita berani adu masalah rasa, walaupun kualitasnya jelas lebih tinggi Janji Jiwa, Lain Hati. Di sini kita masang harga sekitaran 5.000 sampai 10.000. Kita tuh nerapin gimana caranya harga nggak boleh lebih dari 10.000, kecuali satu menu kopi susu seliter. Kalau seliter kan jelas ya, seliter. Tapi dari kopi susu seliter juga, yang di kopi-kopi lain ngejualnya sekitaran harga 70, 80 sampai 100, di kita tuh cuma ngejual 38.000 satu seliter. Bener-bener jadi konsepnya konsep terabas aja, ini apa, ngancurin pasar bahasanya. Ngancurin pasar. Kita tuh ngancurin pasar perkopian sebenarnya, walaupun dampaknya nggak terlalu besar ke yang lain ya. Kalau untuk sekitar ya lumayan berpengaruh mungkin ke kopi-kopi sekitar. Cuman kayak misalnya Janji Jiwa, Lain Hati itu kan emang udah punya brandingnya sendiri, udah punya namanya sendiri, nggak berpengaruh, nggak terpengaruh sama bisnis kita. Tapi dari lingkungan sekitar kita ngerespon baik, kok ada kopi asli, kopi sekelas kayak gini, harganya cuma 5.000. Kopi hitam ini nih, kopi hitam sebesar cup ini cuma 5.000. Untuk kopi susu 8.000. Nah, dari itu emang jatuhnya kita ngancurin pasar sebenarnya, ngancurin pasar di sekitar kami, sekitar range 2 km dari Kopi Oi itu. Kita lumayan bisa ngancurin pasar kopi-kopi yang lain, karena ada aja beberapa sempat yang dari kopi lain datang ke kita, kok bisa sih masang harga segini, emang keuntungannya berapa segala macam. Emang keuntungannya emang kecil. Untuk detailnya, untuk masalah HPP segala macam saya kurang tahu. HPP itu kan dihitung dari per itemnya ya, dari es batunya beli berapa, keuntungannya berapa, dari kopinya beli berapa, keuntungan berapa, dari UHT-nya, dari susu kental manisnya, dari gula arennya, gula putih, pokoknya HPP per itemnya kita hitung semuanya. Walaupun keuntungannya kecil karena kita ngancurin pasar, bacanya karena kita masang harganya rendah, gimana caranya kita ngejar kuantiti sebanyak mungkin. Kalau yang lain kan kopi Janji Jiwa, Lain Hati, mereka ngejual kualitas, ngejual nama yang harganya lumayan range rata-rata sekitaran 15.000, 20.000. Tapi kalau misalkan penjualannya sedikit, ya sama aja dong. Kalau kita tuh jadi kita masang harga segini, tapi gimana caranya penjualan per harinya banyak. Bahkan tadi kan Agustus titik tertinggi kita penjualan per harinya 100 cup.
sehari 100 cup. Wah, benar-benar chaos itu yang bikin kopinya tiap hari terus-terusan aja, bikin seliter, bikin kopi susu, kopi hitam. Wah, capek itu mah bener-bener. Nah, kita tuh jadi lebih ke ngejunjung eh, kualitas diperhatikan, tapi quantity kita kejar. Ya juga. Jadi emang kalau misalkan quantity banyak, keuntungan pun bisa ngelebihin mereka-mereka yang ngejual 15.000 20.000 ya kan. Hitungannya jadi sama gitu kan, bisa ngejar. Nah iya kayak gitu sih. Kalau gitu, nah kalau boleh tahu nih, karena tadi dengan jual harganya kisaran tadi dari 5.000 sampai maksimal 10.000 ya, Ya maksimal. buat yang cup-cup gini. Hmm. Oke, kalau boleh tahu nih mengenai modal awal dalam membangun bisnis ini gitu kan, karena tadi dalam range-nya harganya memang cukup terjangkau gitu ya, terjangkau bahkan sangat terjangkau ini 5.000 Iya. sampai 10.000 ini. Dibutuhkan modal berapa sih di awal-awal? Modal awal sebenarnya, kalau modal awal tuh sedikit sensitif ya, cuman is okay sih sebenarnya. Eh, kalau dibuka-buka nih modal Kisaran aja, kisaran iya, aja. enggak. Ya, terus Ini enggak kisaran, emang beneran nih. Oh, beneran. Modal awal cuma 150.000. 150.000. 150.000. Dari penjualan perharinya cuman 10 cup, 20 cup, sampai sekarang stabil di sekitaran 30 sampai 60 cup rata-rata perharinya ya. Modal awal cuma 150.000. Beneran. Emang orang-orang banyak yang nggak percaya, cuman ya itu nyatanya kita berhasil struggling, berhasil ngejalanin itu dari awal corona sampai sekarang. Kalau boleh tahu, dengan modal awal yang terbilang ini apa ya, minimalis ya Banget. banget dengan harga yang minimalis. Nah sekarang nih kalau boleh tahu, setelah berjalan lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun nih, kalau boleh tahu omsetnya berapa kira-kira, Omset omset per harinya? untuk masalah keuangan kan tadi ya, sebenarnya teman-teman saya yang lebih tahu si Falah ini. Jadi karena yang sebenarnya ngatur keuangan segala macam, kenapa HPP-nya bisa sampai segini, yang benar-benar merhatiin keuangan tuh si Falah ini, karena basicnya akuntansi. Dia benar-benar ngehandle semua, kontrol semuanya sampai bisa di titik ini. Jadi apa ya? Sorry tadi apa pertanyaannya? Omset per hari. Omset. Jadinya ya jadi lupa. Omset perharinya karena dia yang ngontrol, saya kurang tahu, cuman pernah dikasih tahu per bulan tuh bisa nyampe omsetnya sekitaran 6 sampai 8 juta dari yang modal awal 150.000. Rata-rata per bulannya tuh 6 sampai 8. Cuman bisa lebih, bisa kurang. Cuman rata-rata segitu. Rata-rata 68 dengan modal yang sangat minimalis. Alhamdulillah setelah struggling selama 1 tahun lebih, ya ini target yang luar biasa gitu kan. Alhamdulillah. Nah mungkin seputaran bisnis sampai di situ. Nah ada satu pertanyaan lagi buat yang Amal nih, dengan setelah berjalan 1 tahun lebih, 1,5 tahun, ada targetan nggak ke depannya? Pasti ada dong. Ada. Kalau boleh tahu apa? Sebenarnya kenapa dibilang keuntungannya kita lumayan banyak, maksudnya ya alhamdulillah cukup lah keuntungannya dari modal awal 150.000 ini. Bisa dibilang kenapa keuntungannya cukup, karena kita nggak ada biaya sewa, biaya kontrak. Kita tuh jualan di tempat kita sendiri yang nggak ada biaya sewa, biaya kontrak. Kalau misalkan dibilang oke lah omset per bulannya 6 juta sampai 8 juta, kalau misalkan ada biaya sewa, biaya kontrak kayak gitu kan, keuntungannya jadi makin kecil lagi kan, keuntungan bersihnya. Jadinya ya alhamdulillah untungnya kita nggak ada sewa kontrak, tapi kita ada targetan lain nih ke depannya. Kita bakal nyewa tempat, beli rumah atau setelan rumahan kayak gitu. Itu targetan jauh sih. Itu wacana dari kapan bulan, kapan tahun ya nggak sampai sekarang sih. Targetan pengen buka cabangnya ya. Cuman buka cabang ini juga masih harus diperhatiin, kenapa masang harganya apakah tetap 5.000, 8.000, 10.000. Cuman tetap sih prinsipnya nggak boleh lebih dari 10.000 kalau dari kita. Gimana caranya? Kalaupun kita ntar pindah tempat buka cabang yang harus ngeluarin biaya sewa, biaya kontrak, kita
harus mikirin lagi gimana caranya quantity ini naik terus. Nah, keuntungan jadi cukup juga ke kita, nggak yang benar-benar ini mah malah jadi capek di kita dong kalau kayak gitu. Kalau misalkan dibandingin sih kayak gitu ya, dengan kopi-kopi lain kenapa keuntungannya lumayan, karena kita nggak ada sewa kontrak. Oke, mungkin untuk sesi terakhir Kang Amal mungkin boleh berbagi gitu kan ya, berbagi kepada kita juga, buat teman-teman yang lain juga, tips atau motivasi gitu buat teman-teman yang ingin menjalankan usahanya sendiri. Apa ya, disuruh bilang motivasi ya apa ya, sebenarnya lebih ke struggle aja sih. Struggle aja, mau bertahan atau enggak. Fokus ke satu target, jangan pengen ini tapi diembat di waktu yang bersamaan. Itu bakal capek di kita sendiri sih. Fokus aja ke satu targetan, struggle bertahan di target itu, dalam mengejar target itu. Ya sebenarnya kalau misalkan dari dulu nih, ada aja dari kita tuh, dari orang-orang kami yang ngerintis Kopio ini sekitaran 4, awal ngerintis itu cuma 4 orang kalau nggak salah. 4 orang, sekarang ada 6 sampai 8 orang. Ada aja tuh berantem tuh, adu debat segala macam masalah idealis si A, idealis si B, idealis si C dalam berbisnis. Itu mah benar-benar berantem aja dulu tiap hari tuh berantem, ngomong terus ini harusnya kayak gini nih, cara masaknya harusnya kayak gini, ini masalah rasa kayaknya lebih enak kayak gini deh, lebih enak. Pokoknya idealis tiap orang tuh beda-beda ya masalah berbisnis. Sebenarnya idealis boleh, tapi realistis juga. Jadi sebenarnya yang awalnya kita nggak nyangka yang awalnya kita nggak nyangka 150.000 itu bisa balik modal langsung dalam waktu berapa minggu, berapa hari malah. 150.000 itu balik modal 2 hari. 2 hari doang langsung. Dari situ kan diputar terus keuangannya. Kita tuh masih belum dapat keuntungan segala macam di awal. Emang struggle-nya di sana. Awalnya kita nggak dibayar segala macam. Gimana caranya muterin uang dari 150.000 sampai ke sekarang bisa di titik per bulannya 6 sampai 8 juta. Awalnya kita nggak dapat uang dulu, nggak dapat keuntungan dari sana untuk tiap orangnya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa dibagi, si A dapat gaji berapa, si B dapat gaji berapanya bisa dibagi. Yaitu jangan terlalu idealis dalam berbisnis. Kalau kamu cuman punya 150.000 buat ngebuka bisnis, kalau kamu punya cuma 100.000 atau taruhlah 10.000 berapa ribu lah, ini bisa gak dijadiin bisnis? Realistis aja. Kalau misalkan 150.000 ternyata perharinya cuma bisa 10 cup nih, ya nggak masalah, cuma 10 cup kita putar aja uangnya. Dari situ kan ada keuntungan tuh, kita putar terus terus. Kuncinya struggle aja sih. Kuncinya struggle. Jangan terlalu idealis boleh, tapi jangan terlalu realistis aja. Ini bisa dijalanin atau enggak. Kalau misalkan nggak bisa dijalanin, kita cari alternatif lain. Kalau misalkan bisa dijalanin ya ayo, tapi mau gak bertahan, gitu aja sih. Jadi emang kita punya idealis tapi dengan realistisnya juga gitu kan. Dan emang bisa dibilang kayak gitu. Pasti bakal menghadapi yang namanya struggle gitu kan. Tapi bagaimana kita cara bertahan struggle itu tadi. Soalnya banyak aja yang mandang modal awal gede tuh penting. Ini modal harus sekitaran, kita butuh ini. Ini modal awal harus 2,5 juta nih. Ternyata 150.000 bisa. Jalan, ya? Iya. Gak nyangka asli. Bertahan aja sih kuncinya struggle asli. Bertahan di satu titik yang mau dicapai. Gitu aja. Mungkin sekian wawancara dari kami bersama Kang Amal. Dan bagi kalian yang ingin memesan Kopi Oi, bisa lewat GoFood atau Grab. Boleh banget. Boleh banget. Pakai tanda seru Di GoFood. Terima kasih. Kalau mau follow Instagram boleh di official Kopi Oi. Kalau Instagram tuh karena nggak bisa tanda seru jadinya Kopi Oi-nya 1 doang. I-nya 1 doang maksudnya. I-nya 1 apa 2 ya? 1 ya? Iya 1. Instagramnya Kang Amal mungkin? Enggak deh, itu mah privasi. Privasi, oke. Ya mungkin
Makasih juga Kang Amal. Siap sedia wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, makasih Bapak dosen.